Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami mencoba untuk memperbaiki handphone Samsung A32. Jadi handphone ini kendalanya tidak bisa dicas. Menurut penuturan konsumen kepada kami, saat dicas dan ketika dilihat handphone tidak mengecas dan chargernya pun beserta kabelnya dikonekkan ke handphone lain juga tidak mengecas, malah panas katanya. Jadi ini setelah kami cek ternyata korslet. Jadi pada saat handphone dicas atau disambungkan ke pengisi daya, handphonenya mengalami short, mengalami korslet. Untuk memeriksa lebih lanjut, kami bongkar terlebih dahulu untuk Samsung A32 ini, karena shortnya tidak bisa kami tebak, harus secara pasti menggunakan metode pengukuran. Memang biasanya bisa saja yang sering terjadi itu papan chargernya short. Namun ini sudah kami cek, papan chargernya normal. Dan ketika kami melakukan pengukuran pada jalur VBus di mesin ini memang short. Untuk mesinnya sendiri ini masih segel, masih rapi, dan kami harus membongkar pada bagian kaleng di sini, pada bagian antara prosesor kalau dilihat dari mikroskop ini memang kami mencurigai adanya komponen yang gosong pada area bawah ini. Langsung kami potong aja untuk shield pelindungnya. Jadi kami menggunakan mini gerinda untuk memperkecil kemungkinan yang tidak diinginkan. Dan ini hasilnya setelah kami potong menggunakan mini grinder. Terlihat di sini ada komponen yang memang sudah hancur, sudah terbakar. Sepertinya di sini yang besar ini lilitan, dan di samping atasnya ini ada 2 buah kapasitor, dan di atasnya lagi itu ada IC kaca. Sepertinya ini IC OVP, IC protektor untuk jalur VBus. Sini memang semuanya short untuk komponen ini. Dan pertama-tama kami akan bersihkan dulu untuk jalur di komponen induktor ini. Sekarang akan kami coba buang saja untuk kapasitor yang kecil. Dan untuk IC OVP-nya ini kami tidak tahu untuk
tipenya karena sudah pecah dan rusak, jadi sudah tidak terbaca tulisannya. Seharusnya ini dilakukan penggantian, namun karena kondisi handphonenya ditunggu sama konsumen karena konsumennya dari luar kota, jadi handphonenya harus kebawa lagi. Kami coba servis dahulu, dan untuk pengangkatan IC kecil ini, di sini kami tidak menggunakan blower. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sama seperti tadi proses pemotongan shield, kami di sini mencabut IC OVV-nya menggunakan solder tangan. Sudah terlepas untuk IC-nya. Sekarang akan coba kami bersihkan, dan ada C yang tadi ikut terangkat, itu juga memang kondisinya sudah short, jadi sekalian saja dibuang terlebih dahulu. IC OVV dengan 12 kaki sekarang akan coba kami bersihkan menggunakan solder wick. Dan ini penampakan kakinya setelah dibersihkan. Untuk kaki-kaki pada komponen lilitan memang sudah hancur, jadi mungkin karena short dan mungkin tadinya dicas terus menerus menggunakan casan yang bukan bawaan pabrik, bukan charger original. Jadi sering kasus pada handphone ketika aksesoris yang dipergunakan itu bukan bawaan dari pabriknya, akan mengakibatkan kerusakan pada handphonenya sendiri. Kami cek setelah pelepasan IC, untuk jalur fibas sudah normal, tidak short. Jadi sekarang pasti untuk keadaan pada posisi seperti ini, dicas handphone tidak akan konslet, namun tetap tidak akan mengisi karena jalur fibasnya belum tersambung, karena kami putus dulu jalur fibasnya pada IC OVV ini. IC OVV ini biasanya di bypass pada kedua titik yang di tengah itu. Namun di sini kami akan melakukan penjamperan pada titik kapasitor fibas to fibas. Biasanya di dalam buku panduan akan tertulis untuk penggunaan aksesoris yang mendukung. Jadi biasanya produsen handphone tidak akan merekomendasikan atau melarang penggunaan aksesoris. Aksesoris yang dimaksud bisa berupa headset ataupun travel charger yang bukan dari bawaan produsennya. Dan memang sering terjadi untuk kasus-kasus pengecasan seperti ini ketika handphone dicas dengan durasi yang lama, dalam jangka waktu lama, dengan menggunakan chargeran yang bukan bawaannya, mengakibatkan kerusakan seperti ini. Sekarang akan kami jumper fibas to fibas, ini jadi jalur kapasitor setelah IC OVV ke titik kapasitor sebelum IC OVV. Dan tadi untuk pemotongan shield kami menggunakan mini grinder
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari overheat pada IC RAM beserta CPU yang bisa mengakibatkan fatal, jadi kami potong saja sebagian agar bisa melakukan pembongkaran pada area IC ini. Sudah kami cek kembali setelah proses penjamperan dan sudah tidak short. Pada jalur VBus di konektor sudah tidak short. Sekarang untuk proses pengetesan akan kami rakit kembali mesinnya. Sudah kami nyalakan untuk handphonenya. Sudah kami cas dan di sini terlihat handphonenya sudah mengisi, fast chargingnya berfungsi. Demikian video kami kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.